semuanya. Apa kabar kalian semua? Pasti baik dong. Baik dong. Kak Jimmy gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik dong aku Kak. Kalau Kak Rati bagaimana? Aku baik dong. Puji Tuhan. Kak Bagas? Baik juga. Nah, sekarang karena semuanya kabarnya baik, kita mau mulai nih sekolah minggu online kita. Bersama aku, Kak Rati. Dan aku, Kak Jamie. Dan Saya Kak Bagas. kita akan mulai sebentar lagi. Yuk! Mari teman-teman, sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, mari kita angkat satu lagu pujian, Betapa Dalamnya. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke, saat ini kita mau doa pembukaan kepada yang bertugas. Silakan. Silakan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan hari baru kepada kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah, kiranya Engkau memberkati ibadah kami agar kami dapat melakukan ibadah dengan lancar, dan berkati kami juga ya Tuhan agar firman yang diberikan kepada kami, yang kami dengarkan, yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang apabila saat ini sedang sakit, kiranya Engkau jamak, Engkau campur tangan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan dari segala penyakitnya, agar mereka dapat melakukan aktivitasnya dengan normal kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami apabila sedang khawatir ya Tuhan akan hasil ujiannya atau tentang kemana mereka akan melanjutkan sekolahnya ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, temani kami ya Tuhan yang sedang khawatir, dan hibur kami ya Tuhan agar kekhawatiran itu akan hilang nih, supaya kekhawatiran itu hilang ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin sedang menunggu atau sedang mencari sekolah untuk melanjutkan pendidikannya. Kami mohon ya Tuhan agar kami mendapatkan sekolah apa yang sesuai dengan diri kami ya Tuhan, seperti yang telah Engkau rencanakan. Ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih yang telah memimpin doa pembukaan, dan sekarang kita ingin masuk ke firman Tuhan. Kita masuk ke bagian firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Nyanyi lagu apa nih Kak Jimmy? Bapa yang kekal. Oke, yuk Kak Bagas. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, dan
Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ketemu lagi sama aku Kak Ola. Hari ini kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran agar kita benar-benar bisa mengerti akan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini juga kami masih... Halo, selamat pagi. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Ketemu lagi sama aku Kak Ola. Hari ini kita mau sama-sama belajar akan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya adik-adik siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran agar kita benar-benar bisa mengerti akan firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga sampai pada pagi hari ini juga kami masih dapat menikmati betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar setiap firman yang kami dengar, yang kami baca dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati bibir hamba-Mu yang akan membawakan sharing firman. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Firman Tuhan tuh oke banget ya, firman Tuhan iya dan amin. Nah, kasih tanpa syarat.
Kasih tanpa syarat berarti kasih yang tanpa ada persyaratan, tanpa pandang bulu, tanpa membeda-bedakan, tanpa harus memilih mana yang harus kukasihi. Nah, kasih Tuhan itu luar biasa buat kita. Kasih Tuhan juga sangat sempurna buat kita. 100% yang terbaik yang di surga sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, bagaimana kita bisa meneladani kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, dan kita teladani dan dapat kita lakukan kasih Tuhan kepada sesama kita melalui tindakan kita. Mengasihi sesama adalah kehendak Tuhan yang mutlak dalam hidup kita. Jadi kalau mutlak berarti nggak bisa diganggu gugat ya. Kasih itu sangat mudah diucapkan, tetapi sangat sulit kita lakukan, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kasih tanpa syarat. Bagaimana kita mengasihi orang yang sudah berbuat salah sama kita? Bagaimana kita mengasihi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan kepada kita? Nah, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Kasih tanpa syarat yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita setiap hari melakukan dosa, mungkin juga sering melakukan dosa. Tetapi kenapa kasih Tuhan tuh tetap terjadi, tetap ada di dalam kehidupan kita? Ya karena kasih Tuhan tanpa bersyarat. Walaupun kita orang berdosa, tapi Tuhan tetap memberikan kasih-Nya kepada kita. Jadi kita harus belajar meneladani apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita harus mengasihi orang lain apa adanya. Melakukan kasih tanpa syarat seperti kasih Tuhan kepada kita. Nah, ada 3 unsur yang penting yang harus kita terapkan, yaitu pengorbanan, ketaatan, dan ketulusan. Jadi kita jangan mengasihi orang lain karena dia hobinya sama kita. Terus kita harus mengasihi dia karena kita kan satu suku, itu nggak boleh. Lalu saya harus mengasihi dia karena dia itu punya kedekatan sama saya, dia teman baik saya, nggak boleh. Pokoknya yang namanya kasih tanpa syarat adalah kasih yang tidak ada pengecualian apapun. Kasih yang tulus, kasih yang bisa kita lakukan ke siapapun. Kita bersama-sama kembali membaca ayat yang ke-20. Ayat 20 dikatakan, jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Digarisbawahi ya kata-kata pendustanya. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, kenapa aku tadi bilang garis bawahi kata-kata pendusta? Karena kita nggak mau jadi seorang yang pembohong dalam hal kasih. Kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah yang tidak terlihat, tetapi sementara sesama kita yang terlihat pun kita tidak bisa mengasihi dia. Nah, bagaimana bisa mengasihi Allah yang tidak terlihat, sementara yang terlihat saja tidak kita kasihi? Jadi kalau kita ucapkan kata-kata itu tetapi tidak kita lakukan, berarti kita sama juga dengan pendusta. Jangan sampai seperti itu maksud aku ya. Kita bukan seorang pendusta dan kita mau meneladani apa itu kasih tanpa syarat seperti kasih Tuhan terhadap kita. Jadi kembali lagi aku tekankan, jangan mengasihi orang karena persamaan suku, karena hobi yang sama, karena sama-sama berprestasi. Karena dia sudah melakukan kebaikan, jadi aku harus balikin lagi mengasihi dia.
Ya, memang itu benar. Kalau orang sudah mengasihi kita, kita harus balik lagi mengasihi dia. Tetapi ketika ada orang yang tidak pernah mengasihi kita juga harus bisa mengasihi dia. Karena kasih tanpa syarat. Nah, adik-adik, aku mau adik-adik Zebaot memberikan atau melakukan suatu kreativitas, yaitu bentuk hati, tapi lakukan atau bikin bentuk hati sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin, jadi misalnya dari origami, dari kardus bekas, atau dari apapun, bentuk hati tetapi dengan yang unik. Ada kata-katanya boleh, nggak ada kata-katanya juga boleh, bisa dibuat hiasan atau gantungan di kamar juga bisa. Nah, yang terbaik, 3 yang terbaik nanti akan mendapatkan hadiah yang bagus juga dari kakak-kakak sekolah minggu ya. Setelah firman Tuhan ini, ayo cari kardus-kardus bekas atau origami atau apapun. Buat bentuk hati, warna apapun, tulisan apapun, sekreatif apapun. Lalu kirimkan ke Komna Kanaan Instagram atau kakak sekolah minggu ya. Dan kita kembali lagi membahas kasih tanpa syarat, yaitu seperti tertulis di ayat 16b, Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Balance ya. Jadi ketika kita ada di dalam Allah, otomatis Allah juga ada di dalam kita. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Allah ada di dalam kita. Nah, sungguh indahnya ketika Allah ada di dalam diri kita. Sungguh indahnya ketika kita melakukan kasih tanpa syarat, Allah ada di dalam kita. Dan kenapa kita harus saling mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Engkau sudah mengajari kami tentang kasih. Kiranya firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi Alkitab yang hidup. Mampukan kami Tuhan, berkati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adikku semua. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan. Mari adik-adik, saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan. Dasar persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 2 cara. Yang pertama, persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop, lalu kemudian diberikan kepada majelis wilayah masing-masing. Yang kedua, persembahan bisa ditransfer ke rekening GKJ Kanaan Bank BNI dengan nomor rekening 0740916429. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih boleh diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan itu boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Dan terlebih Tuhan, ajar kami untuk memberikan hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Engkau curahkan kepada hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya tetap jaga kesehatan. Jangan lupa olahraga, minum vitamin, pakai masker kalau keluar rumah, dan bawa hand sanitizer. Terima kasih, salam sehat.
Oke, terima kasih buat Kak Ola Ola. untuk firmannya. Untuk firmannya. Dan juga teman-teman, jangan lupa nih, Kerjain Kak Rati aktivitas. kerjain aktivitas. Iya, Betul. Jangan Jangan lupa lupa ya, ya. dikerjakan. Ada hadiah loh, banyak banget. Betul. Nah, saat ini kita mau ngapain lagi nih Kak Jimmy? saat ini, waduh, nggak terasa nih, Kak Rati kita udah di ujung Ya. ibadah kita. Heeh. Tapi kita nggak boleh, tetap harus semangat, nggak boleh patah semangat. Ya, Dan juga kita ingin menyanyikan satu lagu pujian, Tuhan Yesus baik. yuk. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, senang kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kita ulang baik. lagi ya, dari awal. Kita ulang sekali lagi. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oke. Ya, kita udah di penghujung acara nih Kak Rati. Masih ada satu lagi Kak Jimmy. Apa tuh Kak Rati? Kita belum penutup Oh loh. iya, benar. Siapa ya yang tugas ya? Oh iya, dipersilakan. Silakan yang tugas. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas karunia-Mu kami telah menyelesaikan sekolah minggu online Tuhan. Kiranya Engkau bisa memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang telah membimbing kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan agar mereka terus bisa memuliakan nama-Mu. Berkati juga yang berulang tahun di bulan April Tuhan. Berkatilah mereka, kiranya Engkau memberikan umur yang panjang dan juga kesehatan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat petugas doa penutupnya. Saat ini kita mau benar-benar selesai sekolah minggu nih. Jangan lupa apa Kak Jimmy? Jangan lupa untuk tetap memakai masker dan juga jangan berkerumun. Kak Bagas? Jangan lupa mencuci tangan ketika habis dari luar rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan ya. Tuh. Sampai ketemu di ibadah minggu selanjutnya. Dadah. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Bye.